Selamat malam. PPKM darurat telah membuat pelaku usaha menjerit karena keharusan mengurangi aktivitas hingga penutupan usaha mereka. PPKM darurat yang sudah berlangsung sejak tanggal 3 Juli lalu, bagai pil pahit di tengah kondisi perekonomian yang sebetulnya sudah mulai berangsur membaik. Keputusan menginjak rem ini diperkirakan akan menambah jumlah orang miskin dan jumlah pengangguran. Target pertumbuhan ekonomi bisa jadi juga akan meleset. Lantas bagaimana strategi pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi yang tak kunjung usai? Apa saja yang dibutuhkan pelaku usaha dan bisnis untuk tetap bertahan? Bersama saya Frederika Widiasari Dewi, inilah Economic Challenges dalam episode Corona Gawat Ekonomi Darurat. Berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 39,19 triliun untuk masyarakat. Prioritasnya sekarang adalah membantu rakyat menangani COVID agar dunia usaha bisa pulih kembali. Bersama kita telah hadir sejumlah narasumber pada malam hari ini. Lewat sambungan Zoom telah bergabung Susi Wiono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan Agustinus Pastiantoko, pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Ahmad Jaya, Jakarta. Selamat malam Pak Susi dan selamat malam Mas Pras. Selamat malam. Selamat malam. Dan di Grand Studio Metro TV juga telah hadir bersama saya Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Arsyad, selamat malam Pak Misbakun. Selamat malam. Sebelum kita mulai berdiskusi pada malam hari ini, kita simak dulu tayangan berikut ini. Bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini. Di satu sisi, kita harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mal dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik pun harus dikurangi. Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away. Tentunya akan berpengaruh terhadap omset suatu usaha atau pendapatan harian para pedagang kecil. Bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Pandemi memang telah memukul perekonomian, sehingga Indonesia harus masuk ke dalam jurang resesi. Indonesia juga harus turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Jumlah penduduk miskin Indonesia juga bertambah sekitar 1,12 juta orang selama pandemi. Pandemi juga membuat pengangguran meningkat. Ada penambahan hampir 2 juta orang antara bulan Februari 2020 hingga Februari 2021. Untuk program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Sekarang dengan keputusan yang tadi telah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi 744,75 triliun. Pemerintah kini berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan kesehatan dan menyelamatkan ekonomi. Program vaksinasi nasional dianggap menjadi solusi terbaik untuk keluar dari pandemi. Saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Pak Susi, Presiden baru saja mengumumkan tentang kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat ini sampai dengan 26 Juli. Bisa Anda jelaskan Pak latar belakang kenapa pilihan ini diambil dan detailnya seperti apa Pak Susi? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Selamat malam semuanya. Ada Pak Misbakun, Pak Arsyad, dan Mas Tony Prasetyanto. Jadi pertama, tadi baru saja bahwa Presiden jam 19.30 tadi sudah menyampaikan kepada kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, terkait dengan rencana besok penerapan dan kelanjutan dari PPKM darurat.
kemudian kalau kita lihat memang PPKM darurat ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari memang sangat berat sekali, namun mengingat sejak pertengahan Juni kemarin kenaikan kasus COVID-19 di negara kita naiknya sangat tinggi dan sangat eksponensial, sehingga kita harus menempuh kebijakan PPKM darurat untuk di Jawa Bali mulai tanggal 3 Juli yang lalu sampai hari ini, untuk luar Jawa Bali di 15 kabupaten kota mulai tanggal 6 Juli sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana untuk besok? Tadi Bapak Presiden secara jelas sudah menyampaikan kepada kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, bahwa dalam beberapa hari terakhir ini kita lihat memang kasus COVID-19, terutama kasus tambahan konfirmasi harian, hari ini tadi 38.000, kemarin 34.000, hari Minggu kemarin juga 44.000, artinya mulai agak sedikit ada penurunan. Kalau kita lihat tanggal 14 sampai 17 kemarin rata-rata di atas 50.000. Demikian juga dari sisi mobilitas penduduk juga mulai ada penurunan cukup signifikan, terutama di Jawa. Sehingga dengan pertimbangan ini semuanya, tadi Bapak Presiden menyampaikan dengan jelas bahwa apabila tren penurunan kasus ini akan bisa kita pertahankan, nanti pemerintah akan mulai membuka kembali berbagai kegiatan masyarakat itu di tanggal 26 Juli. Jadi mulai besok sampai dengan tanggal 25 itu masih akan seperti kondisi yang sekarang, pembatasan kegiatan masyarakatnya, yaitu sesuai dengan instruksi Mendagri kemarin untuk PPKM darurat di Jawa Bali dan di 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali. Kemudian akan kita lihat di dalam 5 hari ini, kalau tren penurunan ini masih akan berlanjut dan insya Allah nanti bisa kita kendalikan, maka tadi Bapak Presiden menyampaikan tanggal 26 Juli baru kita akan mulai pembukaan secara bertahap berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden, mulai dari pasar tradisional kebutuhan pokok yang nanti akan kita buka sampai dengan jam 20.00 dengan kapasitas maksimal 50%. Kemudian pasar tradisional non kebutuhan pokok sampai jam 15.00 kapasitas 15%. Demikian juga beberapa jenis kegiatan yang paling merasakan terdampak, terutama di masyarakat, dengan adanya PPKM darurat. Tadi dijelaskan secara rinci oleh Bapak Presiden, mulai pedagang kaki lima, berbagai jenis usaha yang seperti itu, sampai ke laundry, kemudian pangkas rambut, kemudian agen voucher, toko kelontong, semuanya dijelaskan lengkap oleh Bapak Presiden. Itu akan dibuka sampai jam 21.00 dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dan pengaturannya oleh Pemda. Demikian juga warung-warung makan, pedagang kaki lima, kemudian lapak jajanan dan semuanya yang sifatnya sejenis seperti dengan itu juga akan dibuka sampai dengan jam 21.00 dengan pengaturan oleh Pemda dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Dan beberapa jenis kegiatan yang lain, pada intinya adalah kita akan melihat mudah-mudahan tren penurunan kasus harian ini masih akan berlanjut. Kita akan lihat sampai dengan nanti tanggal 25, kalau memang terus tren penurunannya berlanjut, maka insya Allah tanggal 26 Juli sesuai arahan Bapak Presiden tadi akan dilakukan pembukaan berbagai jenis pembatasan kegiatan masyarakat. Intinya kira-kira itu, Mbak. Iya, terima kasih. Pak Arsyad, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Bagaimana Anda sebagai Ketua Umum Kadin melihat ini? Apakah memberikan suatu optimisme baru? Intinya adalah begini, kalau kita bicara mengenai PPKM ini, kita mengerti secara usahawan bahwa kita ada dua peperangan, satu mengenai kesehatan juga ekonomi. Memang ini suatu hal yang sangat berat, karena balancing mengenai bagaimana kita mengasih kesehatan, dalam sisi lain kita harus berjalan. Karena kalau bicara pengusaha, kita bicara roda ekonomi. Kalau bicara roda ekonomi, bagaimana supaya roda ekonomi ini terus berjalan. Nah, di sisi ini makanya kita menyarankan pada pemerintah bahwa kita setuju dan kita mendukung apa yang pemerintah lakukan. Namun di sisi lain juga kita melihat perlunya ada pelonggaran, khususnya mengenai, kalau bicara mengenai ada dua nih, kita bicara informal dan formal workers. Nah, kita bicara formal workers juga bicara manufacturing. Kita bicara bagaimana industri yang esensial, kritikal, dan juga kita bicara yang juga export oriented. Kita mengharapkan bahwa untuk industri ini, khususnya manufacturing ini, yang dimana juga kita bicara banyak pekerja di situ. Dan utamanya kita melihat bagaimana teman saudara kita ini juga membutuhkan yang namanya pendapatan. Ya.
Nah, untuk ini kita merasa bahwa semestinya bisa 100% beroperasi. Nah, untuk itu kita mengatakan pada pemerintah harapannya ini bisa 100%, tapi dengan catatan bahwa tetap kita melakukan yang namanya protokol kesehatan dan utamanya juga mengenai vaksinasi. Jadi kalau misalnya daripada pekerja ini semua sudah dilakukan vaksinasi sekali ataupun 2 kali, nah ini mestinya bisa kita lakukan 100%. Karena kalau enggak, ekonomi kita akan tidak jalan. Nah, yang kedua adalah yang non-esensial. Kita juga mengharapkan bahwa manufacturing atau industri ini bisa tetap dijalankan 50%. Dengan hal yang sama, bahwa vaksinasi harus dilakukan. Yang kedua adalah bahwa protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, karena di sini memang adalah balancing. Nah, selain itu saya juga cukup gembira dikatakan tadi yang Pak Presiden sudah katakan bahwa memikirkan juga yang namanya informal, yang dimana kaki lima, kita bicara warung-warung dan lain-lain. Karena saudara-saudara kita ini juga adalah yang tidak punya tabungan, yang dimana harian itu pendapatan sangat penting. Nah, jadi memang ini sulit, tetapi hal yang harus kita lakukan. Nah, jadi sekali lagi kalau daripada pengusaha sendiri inginkan bahwa adanya kelonggaran dalam konteks tadi bicara mengenai bagaimana kita bisa tetap menjalankan operasi, namun yes, protokol kesehatan kita lakukan, vaksinasi kita ini kan. Nah, dengan demikian harapannya adalah kesehatan kita jaga, tapi ekonomi tetap dijalankan. Baik. Saya ke Mas Pras ya. Mas Pras, bagaimana tanggapan Anda, bagaimana pemberlakuan PPKM darurat beberapa waktu ini kemudian akan berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi kita mungkin di Q3 dan 4 dan di tahun 2021 ini? Iya, yang pertama soal bagaimana ekonomi di kuartal ketiga kita belum bisa melihat dengan jelas karena kita belum tahu sampai kapan situasi ini akan betul-betul bisa terkendali. Tetapi saya kira yang pertama yang perlu saya sampaikan, kalau kita melihat tambahan kasus sebagai satu indikator, itu saya kira baik bahwa kita punya acuan untuk mengelola ekonomi ini. Tetapi indikator yang tidak bisa menipu itu sebenarnya adalah jumlah kematian. Dan saya kira kita perlu punya kesamaan bahwa yang kita pakai sebagai indikator untuk membuka ekonomi atau melonggarkan ekonomi itu bukan sekedar jumlah tambahan kasus, tetapi jumlah kematian. Dan kita tahu jumlah kematian masih tetap tinggi. Hari ini 1.280, pernah paling tinggi 1.300. Kalau itu belum turun, saya kira belum saatnya ekonomi ini dibuka. Bahwa penutupan ekonomi punya dampak terhadap ekonomi, terhadap pertumbuhan itu pasti, dan itu sesuatu yang terjadi di mana-mana. Tinggal kita mengelola dengan anggaran yang kita punya, karena kita punya satu instrumen lagi anggaran yang hari ini kita juga melihat nampaknya dilonggarkan lagi, fiskal dilonggarkan lagi, tambahan untuk perpanjangan PPKM ini juga fiskalnya ditambah, ada tambahan kira-kira 45 triliun. Itu saya kira satu upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa pertama kita ingin kesehatan ini terkelola, tapi ekonomi juga terkendali dalam pengertian tidak terlalu jatuh terlalu dalam gitu. Saya kira itu. Ya. Pemirsa, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.